Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, senang bisa tampil di sini. Perkenalkan, nama saya Fajar, Pak. Saya Fajar, Pak. Bapak nih, saya suka sama Bapak dari tadi merhatiin komikanya. Sekarang gantian merhatiin saya, Pak ya. Jadi ngomong-ngomong nih, Pak, ada fun fact aja nih buat teman-teman. Kita tuh bisa tahu umur seseorang itu tua atau enggaknya dari pekerjaannya. Nah, Bapak pekerjaannya apa? Wah, berarti masih tuaan bapak saya. Bapak saya kerjanya masih kerja rodi, Pak. Tua banget. Aduh, terus saya juga malam hari ini, sore hari ini masih pada kuat ya puasanya ya. Walaupun sekarang udah jam-jamnya lemes, tapi kita harus tetap kuat. Kayak saya juga kuat. Apaan kuat? Itu suaranya lemes gitu. Ini suara lemes gini ini bukan karena puasa, tapi emang dari lahir kata ibu saya. Bayi lain kalau nangis teriak-teriak, oe. Kalau saya, oe. Lemes banget. Gak tahu kenapa ya, emang lemes gini saya juga gak tahu. Beda sama ayah saya, Pak. Ayah saya tuh kalau suaranya tuh kuat, lantang, serem. Apalagi kalau ngebentak, wih, serem banget Pak. Apalagi saya pernah nih waktu itu, bayangin aja saking seremnya. Saya itu pernah datang sama bapak saya ke terminal Bubulak. Ada supir angkot teriak-teriak cari penumpang. Cibinong, ayo Pak, 2 lagi Pak, Cibinong. Dibentak sama ayah saya. Woi, langsung berubah jadi binong. Gila serem banget ya ayah saya. Serem. Pernah besoknya datang lagi tuh, saya sama ayah saya datang, itu mah langsung kerasa. Pas datang, brek, itu semua angkot pada diem. Ting tung, saya dapat WA tuh, pas saya baca tulisannya, binong. Lewat aja, WA. Ditanya sama ayah saya, naon eta? Berubah tulisannya jadi, maaf om dibajak. Serem banget sih ayah saya. Untung gak ada ya ayah saya. Terus juga sekarang seneng banget bisa hadir di acara ngabuburit, bisa ikut bukber bareng. Waduh, enak gitu. Soalnya saya juga seneng bisa bukber gak kayak tahun lalu. Tahun lalu saya gak bisa ikut bukber karena kena penyakit yang cukup serius. Saya divonis sama dokter kena penyakit namanya many little water in the body virus syndrome. Tahu? Kena cacar air. Kalau itu serem banget kena cacar air. Karena saya googling nih, katanya penyakit cacar itu salah satu penyakit yang mematikan. Dari situ langsung saya jadi rajin sholat. Hari Kamis langsung berangkat ke masjid, siap-siap sholat Jumat tuh. Takut saya Pak. Gila. Udah gitu katanya juga buat yang pernah ngerasain nih yang namanya penyakit cacar, pasti pernah ngerasain ternyata, enggak tuh nih, ngerasa atau enggak ya. Penyakit cacar air tuh kayaknya sama kayak cinta. Datangnya tiba-tiba, sama-sama bikin deg-degan. Dan sama-sama bisa bikin anak orang kena cacar air juga gitu. Terus selain cacar air ada juga namanya cacar ular. Wah ini paling bahaya nih cacar ular. Bentuknya tuh enggak bintil-bintil air tapi bentuknya kayak panu menyerupai sisik ular. Serem banget itu kalau digaruk mendesis tuh. Serem banget nih. Dan sesuai data statistik nih teman-teman, katanya penyakit cacar ular ini sering ditemukan di Ajab Indosiar ya. Sering banget tuh, Ajab Indosiar tuh. Untung gak ada ya. Alhamdulillah di sini semuanya sehat-sehat ya, amin. Selalu sehat, amin. Terus juga datang ke Botani Square juga enak. Apalagi di saat pandemi kayak gitu enak. Kenapa? Karena banyak promo-promo sekarang tuh. Sekarang tuh gara-gara pandemi ada yang namanya kopi bisa beli literan. Ya enggak? Ada di bawah Pizza Hut belinya meteran.
Sekarang tinggal nunggu nih Ichiban Sushi nih. Belinya kiloan nih. Semoga ya nanti bisa lah. Terus juga gara-gara pandemi nih, wah gila perubahannya dahsyat banget ya. Tadi kita lihat bareng-bareng ya, back Persipura ngambil job MC yo. Kalau masih inget nih, gila gara-gara pandemi itu semua pada berubah. Terus juga lagi puasa gini, kita tuh harus yang namanya menjaga daya tahan tubuh dan katanya sekarang tuh banyak orang yang gak tahu kenapa nih, mungkin gara-gara sering main game online gitu ya. Kadang suka ngegampangin puasa. Astagfirullah, padahal puasa tuh kita harus niat, harus berusaha. Ini malah suka ngegampangin, terutama yang suka main Mobile Legend tuh. Kayak teman saya nih, suka banget main Mobile Legend. Ditanya, puasa mah gampang, tinggal main Mobile Legend aja sampai maghrib. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa tuh harus kita isi dengan yang bermanfaat, mengaji, membaca Al-Quran, menanam hotel apa. Apa banyak ya. Ini main tiap hari, main Mobile Legend tiap jam. Bahkan nih lagi azan zuhur tetap main Mobile Legend. Welcome. Astagfirullahaladzim, ini buat yang teman main Mobile Legend ya. Saya kasih tahu nih, ya Allah, siksaan di akhirat itu lebih pedih daripada kalah push rank. Gue mah takutnya nih terlalu serius main Mobile Legend nanti meninggal gara-gara Mobile Legend. Ngerinya nanti pas di akhirat ditanya sama malaikat, "Hey manusia, welcome to Mobile Legend." Langsung disiksa. Serem amat. Lagian ngapain main Mobile Legend lama-lama ya? Main Mobile Legend lama-lama apa menurut saya kurang ada manfaatnya. Main Mobile Legend lama-lama apa nggak bisa dipakai buat ngelamar cewek. Nggak bisa. Nanti misalkan ketemu sama pacarnya, "Sayang kamu siapkan besok ketemu sama ayah aku ngelamar aku." "Tenang, aku udah siap buat ngelamar kamu. Ketemu ayah kamu aku udah siap. Walaupun ayah aku galak, tenang nanti aku luluhkan pakai skin Epic Layla." Besoknya pas ketemu lamarannya ditolak nih. Soalnya ayahnya main PUBG. Oke sekian Wajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya selamat sore, selamat melaksanakan ibadah puasa. Hai adek. Masih pada semangat puasanya? 20 menit lagi. Teman saya bilang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Sebagai polisi yang baik yang ingin memaksimalkan ibadah di bulan puasa, kemarin saya ngadep sama Kapolsek untuk pindah bagian jadi polisi tidur. Enggak lah. Kayak gini Bu, beberapa waktu yang lalu saya baru pulang melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan buat Ka'bah. Itu hasil saya berdinas jadi polisi selama 14 tahun dan 250 kali razia. Nggak bohong Pak. Tapi gini, faktanya pada saat kita melaksanakan ibadah umroh, kita itu di sana akan ketemu dengan orang-orang kaya tapi kampungan. Bukan ngeledek ini, karena orang-orang kaya tapi kota kebanyakan bukan mikir naik haji, mikirinnya naik jabatan. Gini, namanya di pesawat itu kan ada nomor tiketnya ya, nomor tempat duduk. Nah biasanya nih pada saat kita naik pesawat dengan rombongan jemaah haji atau umroh, itu banyak orang yang baru pertama kali naik pesawat. Pas ditanya nih, ada yang duduk di tempat duduk saya masuk. "Assalamualaikum Bu, mohon izin ini tempat duduk saya." Si ibu tadi dengan pede. Di belakang masih kosong. "Ini nomornya nomor tempat duduk saya Bu." "Iya itu di belakang masih kosong." "Bu ini bukan angkot Bu." Tapi itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, saya satu kamar dengan kakek-kakek. Dan kakek-kakek ini pada saat di hotel, dia minta masuk ke kamar duluan. "Fer, saya masuk ke kamar duluan ya." "Ya udah Kek, ambil aja kuncinya di resepsionis." Pedenya si kakek tadi jalan ke resepsionis. Saya ke masjid duluan, pas pulang dari masjid si kakek tadi belum masuk hotel, masih ada di depan kamar. Saya tanya, "Kek dari tadi kemana aja, ngapain gak langsung masuk?" "Atuh Fer, saya teh tadi minta kunci malah dikasih kartu." "Itu teh kunci Kek. Ini mah kartu, orang bodoh juga tahu ini kartu. Kakek mah mau masuk ke dalam pakai kunci, baru di dalam main kartu."
Goceng-goceng. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketemu si kakek ini lagi. Itu di Masjidil Haram. Informasi aja ya, di sana itu ada 2 jenis air. Air yang pertama itu namanya air Zam-Zam. Walaupun bacaannya pakai bahasa Arab, sebodoh-bodohnya saya ngaji, saya tahu namanya Jam-Jamah, za dengan ma. Sedangkan mineral water itu ma nun ro lam, mineral. Si kakek tadi dengan pedenya ngucurin air nih pakai ember. Saya tanya dong, kek itu air mineral buat kemana? Ini buat cucu saya dibagiin di Indonesia. Coba. Ini mah air mineral, kalau di Bogor mah kayak aqua. Masa Masjidil Haram ngebohong? Disebut ngebohong. Tapi gini, biasanya pada saat kita mau melaksanakan ibadah umroh, itu ada wejangan dari sini. Wejangannya, jangan ngelakuin sesuatu hal sembarangan. Di sana biasanya suka dapat balasan. Saya langsung deg-degan. Tapi alhamdulillah selama umroh di sana saya nggak pernah kena razia. Tapi pernah suatu waktu saya masuk ke Masjidil Haram, itu lampunya merah Pak. Jadi informasi aja di Masjidil Haram itu di pintu-pintunya ada lampu merahnya. Kemudian saya disuruh putar balik sama polisinya, putar balik. Di situ saya putar balik, saya langsung istighfar. Ya Allah, ampuni hamba. Mungkin ini adalah perbuatan hamba. Suka nyetop orang, muter balik pada saat orang mau mudik. Jadi saya kena mudik saya. Tapi di Bogor ini, Bogor itu selalu kota hujan, sekarang juga sedang hujan deras, alhamdulillah. Jadi situasinya adem. Buat Bapak Ibu semuanya silahkan tetap dipatuhi protokol kesehatannya ya, itu untuk menjaga diri kita. Dalam keadaan pandemi seperti ini tuh kita harus suuzon. Kalau misalkan di agama Islam kita diajarin husnuzon, keadaan seperti ini kita harus suuzon. Apalagi kalau saya nih kayak polisi. Polisi nggak boleh husnuzon, harus suuzon. Kenapa? Masa iya kan nanti tengah malam ada orang ngangkat TV kita husnuzon, mungkin lagi mau servis, yang ada TV orang hilang. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kenapa kita harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat? Tujuannya supaya kita tidak menyebarkan atau tidak terkena virus corona. Kemudian saya nih mau ngejelasin sedikit tentang masalah narkotika Bu. Beberapa jenis narkoba yang sering ditangkap oleh saya, itu macam-macam sekarang jenisnya. Ada sinte itu. Kalau misalkan ibu atau bapak pengen tahu sinte itu efeknya seperti apa? Dia kayak Matrix. Jadi kalau misalkan kita penggerebekan sinte nih, jangan bergerak. Woi, dirinya itu lari. Padahal masih di situ-situ aja. Kita masuk, tendang pintunya, jangan bergerak. Angkat tangan. Efeknya, jangankan angkat tangan Pak, angkat mata aja saya berat. Itu makanya tuh, hindarinlah narkoba itu, nggak bagus buat kesehatan. Belum lagi nih Pak, kalau di zaman sekarang, saya dinas di Polsek Cibung Bulang, di sini ada yang tahu Cibung Bulang di mana? Orang Bogor ada yang tahu? Waduh nggak ada yang tahu ya. Cibung Bulang, dinas Pak, kalau tahu tragedi Sukhoi jatuh, nah deket-deket situ lah. Jadi Cibung Bulang itu ya lumayan kalau dari sini mungkin sekitar 1 jam lebih, kita di Kabupaten Bogor, masuk wilayah Kabupaten Bogor. Cuman polisi memiliki program di atas Kapolri itu tentang promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Kita harus profesional dalam bekerja Pak, Bu. Kita nggak boleh mencampur adukan kebiasaan kita sehari-hari itu dengan kedinasan. Makanya nggak mungkin tuh presenter NTMC Polri tidak profesional. Kalau presenter NTMC Polri tidak profesional, bahaya. Kalau polwan-polwannya lagi galau, disuruh laporan, baik. Dilaporkan situasi arus lalu lintas Jalan Raya Puncak terpantau satu arah. Seperti cinta aku ke kamu. Bisa kayak gitu. Nih kita tetap harus profesional. Makanya nih saya tidak pernah dipanggil NTMC Polri. Bukan curhat ini mah. Bukan curhat. Emang karena saya dianggapnya orang yang suka bercanda. Kan bahaya juga kalau misalkan saya bercanda lagi laporan. Dilaporkan oleh Bribka Ferry, situasi arus lalu lintas Jalan Raya Puncak terpantau ramai lancar. Terlihat 2 orang anggota Polwan sedang melakukan pengaturan lalu lintas dan salah satu diantaranya curi-curi pandang kepada saya. Bisa kayak gitu, bercanda nggak boleh. Yang lebih tidak profesional kalau sembarangan orang jadi presenter NTMC. Bayangin kalau misalkan presenter bola jadi presenter NTMC Polri. Dilaporkan oleh Bung Jebret. Situasi arus lalu lintas Jalan Raya Puncak terpantau ramai lancar. Terlihat satu bus melaju dengan kecepatan 80 km per jam dan menyenggol tukang gorengan.
Makanya nggak boleh sembarangan orang. Yang kedua, polisi selain profesional, polisi itu harus modern. Tapi kata-kata modern jadi buah si malakama buat kita kepolisian. Apalagi pada saat razia. Misalnya kita razia, selamat siang Pak, selamat sore, bisa diperlihatkan surat-suratnya. Orang-orang kayak gini suka komplain. Pak, katanya polisi modern, masih nanya surat-surat. Email kali, email. Belum lagi yang kedua, orang-orang kayak gini suka protes. Pada saat di kantor polisi ada mesin tik. Pak, katanya polisi modern, masih ada mesin tik. Nih, saya kasih tahu nih ke Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mesin tik itu suaranya sangat intimidatif buat penjahat. Tek 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 tek, ting, penjahat pasti ngaku. Soalnya pas tring kena kepalanya. Yang kedua, yang ketiga polisi itu masih terpercaya, alhamdulillah sampai sekarang polisi masih terpercaya dalam menakut-nakuti anak yang gak mau makan dan mandi. Anak kecil gak mau makan biasanya sama bapaknya ditakutinnya dilaporin polisi, ya gak dek? Jadi polisi sudah dijadikan musuh yang lebih berbahaya daripada musuhnya Power Ranger. Bayangin ini anak-anak yang ditanamkan mindset bahwa polisi lebih menyeramkan daripada setan. Ini pada saat nanti dia dewasa, kalau dia dihadapkan dengan dua pilihan jalan. Jalan yang satu rame tapi ada razia polisi. Jalan yang satu lagi sepi, angker, banyak kuburan. Ini pasti anak milih jalan yang angker dan banyak kuburan. Itu menandakan bahwa polisi lebih menyeramkan daripada setan. Lagian kalau misalkan Bapak menganggap bahwa polisi lebih menyeramkan daripada setan, gampang. Kalau misalkan ketemu razia polisi, jangan putar balik. Bacain ayat kursi. Lagian gini nih Pak, Bapak di sini sama Ibu pernah nggak ngelihat ada adegan dunia lain, ada orang kesurupan, ditanya sama ustadznya, kamu siapa? Saya polisi. Apa mau kamu? Tunjukkan SIM dan STNK. Gak pernah kita kejadian kayak gitu. Makanya kita sebagai polisi harus tetap baik-baik aja. Jadikan kita sahabat daripada masyarakat karena kita juga sama-sama manusia. Kita di sini bukan melarang melakukan mudik tapi intinya menghimbau supaya keluarga-keluarga kita yang di kampung halaman tidak terkena virus corona. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar karena sesungguhnya saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.